Sabang, Merauke. Pro2 FM. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. Selamat siang sahabat kreatif. Wah, seru banget ya hari ini 11 September 2020. Tepat Radio Republik Indonesia ini menemani ya masyarakat Indonesia mengiring, mengawal pembangunan, dan untuk 75 tahun RRI pada hari ini bangkit untuk Indonesia maju. Pasti kita harus bangkit ya, lagi masa pandemi soalnya. Nah, karena lagi pandemi juga, pastinya sebagian besar di antara pelajar ini belajarnya itu di rumah aja. Udah pada bosen? Wus, jangan bosen dulu ya. Karena belajar itu bakal menyenangkan kalau belajarnya di RRI, karena nih udah siap. Kita akan belajar hari ini bersama dengan Ibu Guru yang cakep banget nih, udah ready tuh, udah kelihatan ya kalau dilihat dari YouTube channelnya RRI Palembang. Kita akan belajar mata pelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 6, dan ini bersama dengan Ibu Siti Fatima, SAG MSI, adalah guru dari Sekolah Dasar Muhammadiyah 6 Palembang. Teman-teman pelajar kelas 4-nya boleh merapat ya. Nanti kita akan mengikuti materi dari Ibu Siti Fatima. Nah, kamu juga bisa mengabsen daftar hadir mungkin. Hadir Bu, dari kelas berapa, namanya siapa. Terus simak ya materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatima nanti. Habis itu boleh bertanya. Terus boleh bertanya melalui 0857 2-nya 5 kali 916, dan bisa bertanya live chat melalui YouTube channel di RRI Palembang. Boleh menyimak juga melalui YouTube channel RRI Palembang sesaat lagi. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
dari Radio FM Palembang, Suara Kreativitas. Belajar di RRI bersama dengan Ibu Siti Fatimah yang udah siap dari tadi banget loh. Bu gurunya udah siap, murid-muridnya udah siap, udah pada absen semua ya via live chat YouTube. Dan langsung aja kita sapa Ibu Siti Fatimahnya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Udah siang ya ini ya. Halo Ibu. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Ya, halo. Iya. Ibu awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SD Muhammadiyah 6 Palembang, terutama khususnya kelas 4 ya. Ketemu kita hari ini pembelajaran di pembelajaran daring melalui belajar dari RRI ya. Tapi sebelumnya kami bersama sahabat kreatif mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang tepat pada hari ini ya. Iya. Yang ke-75. Terima Semoga kasih. RRI makin jaya, Amin. makin terdepan, Wah, selalu luar melakukan biasa. inovasi-inovasi sehingga bisa diterima oleh masyarakat baik dari Sumatera Selatan maupun sampai ke desa-desa terpencil. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Kemudian Bupat juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan kesempatan kepada Bupat untuk bergabung bersama RRI pada hari ini, dan bagi Bupat ini adalah suatu penghargaan yang tak ternilai harganya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian ini sudah beberapa purnama ya Mbak ya, Beberapa kita purnama melakukan ya, pembelajaran daring melalui daring. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat, tetap sehat walafiat tanpa kurang apapun. Amin. Yang mana kita harus menjalani masa pandemi ini dengan cara belajar melalui daring, Iya. online dari rumah. Semoga kalian menjalaninya dengan santai, dengan enjoy, dengan semangat, Betul. dengan sukacita, sehingga selalu meningkatkan imunitas agar tetap selalu sehat. Iya, betul Ya. sekali. Karena walaupun kita tidak bertemu langsung, tetapi kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Walaupun kalian di rumah, jangan lupa terus mencuci tangan, kemudian jaga jarak dengan teman kalau ada temannya main ke rumah ya. Kemudian jangan keluar rumah bila tidak terlalu penting, karena kita tidak tahu ya virus itu akan datang lewat dari mana ya ke tubuh kita ya. Kemudian kita tetap semangat walaupun Bupat sangat kangen kepada kalian, Wah. kangen pun kalian juga selalu penasaran dengan Bupat ya, yang mana orangnya ya. Jadi sebagai pepatah mengatakan berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena sekarang kita menjalani proses masa pandemi ini Iya. masih bersakit-sakit dahulu. Nanti hasilnya akan kita petik, semoga sesuai dengan harapan yang Iya. kita inginkan. Ya. Baik, jadi sekarang kenalan sama Bu hari Fatnya via virtual dulu ya. Dan langsung aja Ibu kalau gitu materinya. Saya serahkan langsung aja ya ke Ibu Fat ya, Ya. Bu. Boleh. Ya, terima kasih. Baik. Jadi pada hari ini ya, Bupat akan menjelaskan tentang tema 3 ya, peduli terhadap makhluk hidup. Itu subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 6, hak dan kewajiban merawat tanaman. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya Nak ya, agar kita dapat mengetahui pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam merawat tanaman. Ya. Nah, sekarang Ibu ini dulu
Ibu lihatkan dulu. Nah, Ibu bawa dari rumah. Kalian tahu ini apa? Nah, ya. Ini adalah tanaman ya, tanaman yang tanaman ini adalah jenis tumbuhan yang kita tanam, yang kita rawat, yang nantinya manfaatnya dapat kita rasakan setelah di akhir kita melakukan proses tersebut. Ya, tanaman ini bisa bermacam-macam, nak, bermacam-macam. Antara lain itu ada tanaman yang berupa tanaman hias, ya. Tanaman hias bisa dilihatkan yang apa namanya gambarnya. Oh iya, Kak Iwan, silakan Kak Iwan, tanaman hias Kak Iwan. Oke, akan ditampilkan gambarnya macam-macam tanaman hias. Baik, itu dia sudah tampil ya. Nah, ini udah ditampilkan nih Bu di via YouTube Bu. Sudah. Sudah. Nah, jadi tanaman hias ini banyak sekali kita lihat ya. Ibu yakin dan percaya di rumah kalian telah banyak sekali orang tuanya menanam tanaman hias di pekarangan rumah kalian ya. Iya. Nah, tanaman hias ini merupakan bunga-bunga yang ada di pekarangan. Manfaatnya itu untuk menghias ruangan baik di dalam maupun di luar ruangan. Jadi dia bisa menghias di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Contohnya ya yang sekarang sedang diminati oleh mama-mama kita ya nak ya, itu seperti bonsai, kaktus, aglonema yang sekarang sedang membumi sepertinya ya. Jadi masa pandemi ini dimanfaatkan oleh anak-anak juga orang tua kita ya nak ya, untuk menghias rumah kita dengan memanfaatkan pekarangan kita untuk menanam tanaman hias. Kemudian yang kedua itu ada tanaman pangan. Nah. Baik, tanaman ya, pangan. Tanaman pangan. Nah, ya, ini dia tanaman pangan. Di situ tanaman pangan ini contohnya adalah tanaman padi ya, padi, jagung, sagu ya. Itu semua merupakan makanan pokok yang dapat kita manfaatkan sebagai santapan kita sehari-hari ya. Tanaman pangan ini merupakan tanaman yang dapat kita makan, yang dapat kita konsumsi ya. Kemudian ada juga sayuran, ada juga buah-buahan. Nah, ini selain untuk dimanfaatkan untuk kita pribadi, juga dapat kita manfaatkan untuk orang banyak. Kalau kita menanam tanaman dengan menggunakan hidroponik ya, pada saat panen kita selain kita bisa mengonsumsi sendiri, kita pun bisa menjualnya ya. Dengan dalam keadaan menjual seperti itu, kita bisa melakukan kegiatan ekonomi yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi keluarga kita. Ya nak ya? Yang ketiga itu tanaman herbal. Nah. Tuh, lihat ada tanaman herbal ya nak ya? Iya. Tanaman herbal itu sering disebut itu tanaman obat-obatan ya. Tanaman obat-obatan contohnya jahe, rempah-rempah, lengkuas, kunyit. Nah, jahe ini sangat berfungsi sekali untuk kesehatan kita. Nah, jahe ini bisa kita gunakan untuk menghangatkan tubuh kita ya. Kalian pernah meminum bandrek nak? Ya, meminum bandrek. Bandrek itu terbuat dari jahe nak. Terbuat dari jahe yang dicampur dengan susu. Kalau kita minum pada saat hujan, maka badan kita akan terasa seger, akan hangat ya nak ya. Kemudian kunyit juga berfungsi dan bermanfaat bagi tubuh kita sebagai obat ya, obat mah ya, obat mah. Kemudian ada juga lengkuas. Lengkuas itu dapat kita gunakan sebagai bumbu masak, juga rempah-rempah ya, rempah-rempah bisa dibuat juga
eh, apa namanya, bumbu masakan ya. Nah, rempah-rempah ini merupakan kekayaan alam Indonesia yang harus kita cintai, yang harus kita lestarikan dan harus kita budidayakan ya. Yang keempat itu tanaman penghasil produk non pangan. Ya, coba kalian lihat gambarnya, sudah ada ya nak ya. Nah, di situ tanaman penghasil produk non pangan itu tanaman yang dihasilkan, dimanfaatkan untuk sebagai penghasil produk bukan makanan ya. Misalnya di situ ada pohon jati ya. Pohon jati itu tidak untuk dimakan, tetapi bisa kita manfaatkan kayunya sebagai furnitur ya, sebagai furnitur, kemudian sebagai alat-alat rumah tangga yang harganya tentunya tidak murah ya, tidak murah karena kualitas kayunya itu sangat bagus. Kemudian ada lagi selain dari pohon jati itu adalah pohon karet ya. Pernah lihat karet? Nah, ya, getah. Nah, kalau di berita-berita kita sering melihat itu adalah getah. Nah, getah ini penghasil produk non pangan ya, yang dapat kita manfaatkan untuk membuat alat-alat rumah tangga juga, seperti mainan-mainan anak-anak, bola ya, kemudian ban mobil ya, bahan-bahan atau alat-alat rumah tangga yang berasal dari karet itu berasal dari pohon karet. Kemudian akasia ini sangat berguna dan dapat kita manfaatkan dalam keseharian kita karena dia bisa menghasilkan alat-alat kecantikan ya. Kemudian dapat juga menghasilkan minyak wangi, kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat kertas ya, menghasilkan kertas yang kita untuk nulis ya, untuk nulis buku gambar atau buku tulis, kertas A4 atau A4 itu semua berasal dari pohon akasia ya. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian dari tanaman. Itu antara lain, sebenarnya masih banyak macam-macam tanaman yang lain ya, antara lain saja dan sebagian kecil saja. Nah, manfaat tanaman ini banyak sekali nak ya, harus kita ketahui manfaatnya itu yang pertama itu sebagai penghasil oksigen. Nah, jadi pada saat kita keluar rumah pagi-pagi karena di pekarangan kita banyak tanaman, maka kita akan menghasilkan energi yang segar ya. Kemudian rumah yang asri, yang enak dilihat ya, akibat dari kita memanfaatkan pekarangan rumah dengan cara menanam tanaman. Kemudian sebagai bahan makanan pokok ya, seperti padi, jagung, sagu tadi ya. Kemudian sebagai hiasan, bunga hiasan tadi, tanaman hiasan dapat kita jadikan sebagai hiasan pekarangan rumah kita. Semakin rimbun, semakin menarik, semakin segar dan enak dilihat oleh mata, dan semakin nyaman kita merasakan duduk di sekitar pekarangan itu ya. Kemudian sebagai pengobatan ya, itu manfaat dari tanaman. Untuk bisa juga digunakan sebagai penelitian dan pengetahuan, dan juga sebagai sumber ekonomi ya. Jadi itu banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan dari tanaman ya. Itu adalah sekilas penjelasan dari materi tanaman ya. Nah, kita masuk ke materi kita yang akan Ibu berikan pada hari ini ya. Itu hak dan kewajiban merawat tanaman. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan hak kita terhadap tanaman ya, kita harus melaksanakan kewajiban, karena hak dan kewajiban itu harus seimbang. Sekarang Ibu jelaskan dulu apa sih hak, apa sih kewajiban. Nah, mungkin kelas 4 sudah tahu semua apa itu hak dan apa itu kewajiban, karena pada tema 2 kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Tetapi pada sekarang
materi sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran hak dan kewajiban merawat tanaman ya. Jadi Ibu ulang kembali, hak adalah segala sesuatu yang mesti kita dapatkan ya, yang harus kita dapatkan itu adalah hak. Pada saat kita sudah mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang mesti kita lakukan, yang mesti kita kerjakan. Itu adalah kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu adalah harus seimbang ya, tidak boleh timpang. Agar kita menjalani kehidupan ini, merasakan kehidupan ini manfaatnya dapat sejalan. Nah, jadi hak dan kewajiban merawat tanaman ya, hak dan kewajiban merawat tanaman itu haknya dulu ya, Ibu jelaskan haknya dulu. Yang pertama itu kita dapat merasakan pemandangan yang indah ya, pemandangan yang indah karena berwarna-warni bunga, kita dapat merasakan indahnya, menyegarkan mata kita, indahnya penglihatan kita, asrinya rumah kita, nyamannya kita tinggal di sana ya nak ya. Kemudian menikmati udara yang segar ya, udara yang segar untuk pernapasan kita. Kalau rumah kita teduh, maka pernapasan yang kita dapatkan itu akan baik ya, akan baik, akan bersih ya, tidak gersang, tidak kering ya. Kemudian dapat mencegah banjir. Bila ada pekarangan rumah kita yang terdiri dari pohon-pohon besar, maka pohon-pohon itu akarnya dapat menyimpan air-air hujan sehingga rumah kita, pekarangan kita, atau di mana saja yang ada tanaman itu, tanaman besar, maka terhindar dari banjir ya, karena akar itu sebagai penampung air. Kalau kita sudah mendapatkan hak ya nak ya, sudah mendapatkan hak berarti kita mempunyai kewajiban ya terhadap tanaman itu ya. Tanaman tidak bisa dia mencari makan sendiri, mencari minum sendiri ya, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Karena menanam itu kan di tempat media berupa pot ya, berupa pot ini nak. Nah, tanaman yang kita tanam di pot ditanam di dalam pot ini tidak akan bisa dia mencari makan sendiri kalau tidak kita melaksanakan kewajiban dengan cara menyiramnya ya nak ya. Nah, kewajiban yang pertama itu ya nak, penyiraman secara rutin ya, penyiraman secara rutin kita lakukan pagi dan sore hari ya. Kemudian pencahayaan matahari ya, tentunya pencahayaan matahari. Jadi tanaman itu kita pisahkan dulu ya. Kita pisahkan dulu yang mana yang bisa ditanam, diletakkan di bawah matahari, yang mana kita tanaman itu bisa kita letakkan di tidak mesti langsung kena sinar matahari ya. Nah, karena tugas matahari itu adalah melakukan fotosintesis bagi tumbuhan ya. Tumbuhan bisa membuat makanan melalui fotosintesis. Yang ketiga adalah pemupukan yang baik ya, pemupukan yang baik. Boleh kita lihat gambar ya, cara merawat tanaman ya. Di gambar itu ada cara merawat tanaman, yaitu menyiram secara teratur ya, memberikan pemupukan yang baik. Kemudian kita dapat menambahkan pupuk jika dirasa pupuk sudah mulai hilang karena larut bersama air saat proses penyiraman. Kemudian juga kelembapan pada tanaman. Jika kita melihat ada bintik-bintik ya, ada bintik-bintik coklat pada daun-daun, maka tanaman ini butuh tempat yang lebih lembab. Tidak perlu kita letakkan di bawah sinar matahari ya. Kemudian yang selanjutnya periksa lubang sirkulasi pot. Nah, di bawah pot boleh kalian nanti lihat ya, di pot mamanya, di bawah pot itu ada bolong-bolong nak. Nah, bolong-bolong itu namanya sirkulasi ya, sirkulasi pot. Gunanya itu apabila lubang pot itu tersumbat ya, maka lubang tersebut akan mengecil pada saat kita menyiram bunga, airnya akan tergenang. Kalau airnya akan tergenang,
akarnya akan busuk. Lama-lama tanaman kita akan mati. Nah, jadi sirkulasi potnya harus kita perhatikan. Kemudian pemangkasan secara rutin. Bila kita lihat bunga-bunga kita sudah memanjang ke atas, ya, kita lihat tidak menarik lagi, bisa kita pangkas, nak, seperti bonsai, ya. Kalian punya bonsai, nak? Ya, bonsai. Kalau dia sudah tumbuh, maka kita pangkas, kita bentuk, ya. Maka bunga itu akan dilihat sangat indah, ya. Sangat indah. Kemudian apabila tanah di dalam pot itu sudah mengeras, sudah mengeras, kemudian tidak bisa lagi menyerap air, kita ganti, nak. Kita ganti tanahnya, kita gemburkan tanahnya kembali, kemudian kita ganti tanahnya, kita tambah pupuk lagi, ya, sehingga tanah itu tetap terjaga dan tetap subur, ya. Kemudian masih ada lagi, ya, nak, ya. Itu cara merawat tanaman, kewajiban kita menjaga hama dan serangga. Nah, di dalam bertanam ini, nak, yang harus kita lihat sekali adalah tanaman kita. Tanaman kita itu sangat menarik bagi hama. Hama itu berupa binatang-binatang kecil, ya. Dia sangat menarik dengan bunga. Tugasnya itu merusak bunga, ya, merusak bunga. Lama-lama bunga kita akan mati, tidak segar lagi. Nah, itu yang harus kita basmi. Kemudian ada juga gulma, nah, ya, beda gulma dengan hama. Kalau gulma itu berupa rumput-rumput liar. Coba nanti lihat tanaman di sekitar kita, kalau ada rumput-rumput liar yang tidak kita tanam, dia tanam sendiri, itu namanya gulma, ya. Itu pun harus kita bersihkan, ya, agar tanaman kita selalu indah dipandang mata. Kemudian kewajiban kita selanjutnya, kalau kita punya pekarangan, punya tanaman, itu harus rajin membersihkan pekarangan menggunakan sabuni, ya, karena banyak pohon-pohon, daun-daun yang kering itu berjatuhan ke bawah. Kemudian kalau ada tanaman buah-buahnya itu sering jatuh ke bawah dan sehingga mengotori pekarangan rumah kita, ya. Kewajiban kita yaitu membersihkannya dengan cara menyapu, ya, agar pekarangan kita dilihat terasa bersih, ya. Jadi menyenangkan mata kita. Kemudian selanjutnya ganti pot secara rutin. Nah, yang tadinya Ibu kasih contoh lagi, ya, nak, ya. Ini potnya kecil, ya, karena bunganya kecil. Tapi pada saat bunganya nanti besar, merambat, kita ganti potnya untuk mengganti yang lebih besar lagi agar dia tidak kesulitan untuk bernapas, ya, nak, ya. Gitu. Ya. Bu Patira, cukup, nak, ya? Hak dan kewajiban kita merawat tanaman. Nah, Semoga paham, ya, nak, ya. Ini mungkin kalau misalnya pembelajarannya secara langsung, kita langsung praktek, ya, Ibu, ya. Bagaimana cara memindahkan tanah ke dalam pot, bagaimana cara menanam tanamannya, begitu, ya, Ibu, ya. Atau Iya, mungkin iya, nanti benar-benar. bisa dipraktekkan bersama dengan orang tua di rumah, ya, Ibu, ya. Ya, ya. Jadi Ya. ini caranya ganti tanahnya, ganti pupuknya seperti itu. Nah, Ibu Fat, ini kita boleh memberikan waktu, ya, untuk anak-anak kelas 4 untuk bertanya. Kalau mungkin ada Boleh. yang mau ditanyakan, ini terkait tadi sudah banyak sekali loh dijelaskan oleh Ibu Fat tentang bagaimana kita mengenal jenis-jenis tanaman. Ya, ada tanaman hias, ada tanaman herbal. Nah, kalau mau bertanya, silahkan saja melalui live chat di YouTube atau kirim WhatsApp aja, ya, di 0857 2-nya 5 kali 916. Ini, Bu, yang hadir via live YouTube juga sudah banyak, ya, yang absen. Mungkin nanti kalau setelah kita selesai on air, Ibu bisa melihatnya nanti via live chatnya. Tapi aku baca pertanyaan dulu nih, Bu. Boleh, ya, Bu, ya?
Karena ini tadi ada yang Oh, bertanya nih Bu. Nah, mana tadi nih? Ayo pertanyaannya. Oke. Nah, ini pertanyaannya Bu. Ini dari Aji ya. Aji katanya kalau kita setiap pagi melihat tanaman hijau, apakah kita akan merasa lebih baik daripada orang yang tidak melihat tanaman hijau di pagi hari? Mungkin keuntungan nih Bu dari kita melihat tanaman-tanaman hijau nih Bu. Nah, ya. Baik ya Mbak Silvi. Ya, saya akan menjawab ya pertanyaan dari anak-anak Aji. Ya, bagus sekali ya. Karena sebenarnya dari sabda Rasulullah ya, itu Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau itu suka sekali sama warna yang hijau-hijau. Nah, termasuk dengan tanaman yang hijau. Tanaman hijau ini bermanfaat sekali ya nak ya bagi mata kita nak. Bagi mata kita karena warna-warna hijau pada tanaman itu gunanya untuk menyehatkan mata kita. Jadi mata kita yang tadinya min atau apa ya silinder itu bisa disembuhkan dengan warna-warna hijau ya. Cat rumah warna hijau ya. Kemudian pemandangan warna hijau juga termasuk tanaman-tanaman yang hijau ya. Sangat baik sekali ya kalau kita punya tanaman. Jadi kebiasaan kita itu selain bisa menyehatkan tubuh kita juga bermanfaat juga bagi kesehatan kita. Ya. iya, jadi kalau Aji mungkin di rumahnya belum ada tanaman hijau, boleh ditanam tuh tanaman hijaunya banyak-banyak ya. Nah, tapi mungkin anak-anak kelas 4B pernah melihat yang namanya tanaman kaktus nih, Bu. Nah, kalau kaktus Ya. nih, Bu. Nah, ini dia masuk tanaman apa nih, Bu? Soalnya ada durinya kan. Waduh, ini ada durinya. Ini kira-kira tanaman hias atau bukan ya? Soalnya kayaknya berbahaya nih kalau dipegang, Bu. Ya. Tanaman kaktus itu yang kalau setahu Bupat itu termasuk tanaman mahal. Wih, mahal nih. Tanaman Jangan ditaruh di halaman rumah kalau gitu takut hilang, Bu. tanaman yang langka. Oke. Karena apa? Karena perawatannya itu sangat unik ya. Dia tidak bisa disiram dengan banyak air, cukup disemprot-semprot. Kemudian penanamannya medianya itu kebanyakan di dalam rumah ya, kebanyakan di dalam rumah karena sistem pemeliharaannya itu harus telaten, harus harus teliti ya dengan cara disemprot-semprot saja, tidak mesti kita siram pakai apa itu pakai air yang banyak enggak, karena akarnya akan busuk ya, lama-lama akan mati. Jadi itu ya. Jadi memang hati-hati kalau mau menanam kaktus, jangan disiram terus tiap hari. Nah, ini mungkin ada juga yang tanya nih Bu, Raffi Habib ya katanya, apa betul Bu kalau ada tanaman kita segar dan dingin? Terus ada juga yang nanya mana tadi ya? Dia nanya gini Bu, Almeira Roswana, Kila. Kita harus menyiram tanaman sekali berapa kali sehari katanya. Sekali berapa kali sehari, Bu? Ya, kita menyiram tanaman itu secara teratur, nak. Secara teratur itu sebenarnya dalam satu hari itu tiga kali ya. Tetapi yang lebih baiknya itu cukup 2 kali, pagi dan sore ya, pagi dan sore. Jadi kalau kita setelah melaksanakan kewajiban kita menyiram tanaman secara teratur 2 kali sehari, maka tanaman kita akan subur ya. Ada juga seperti tanaman yang model kaktus tadi ya anak-anak ya, itu tidak mesti setiap hari ya, tidak mesti setiap hari, bisa 2 hari sekali. Kemudian ada lagi yang tanaman yang lembab tidak mesti di bawah matahari, itu pun penyiramannya 2 hari sekali ya. Atau kalau kita kadang penasaran itu nak ya, penasaran bisa sekali sehari bisa ya. Yang ada tanaman yang sering kita
kita siram 2 kali sehari, ada cukup disemprot-semprot seperti kaktus tadi ya, sukulen ya, ada 2 hari sekali atau sehari sekali ada ya. Jadi harus kita pilah-pilah dulu tanamannya ya, yang mana. Oke. Ya. Jadi Ada satu lagi tadi Mbak. oh iya, ini katanya apa benar nih Bu, kalau kita banyak menanam tanaman itu kita segar dan anginnya dingin. Mungkin ada penyebabnya nih Bu. Kenapa nih? Iya, benar sekali itu nak. Karena kalau kita banyak tanaman, artinya dinginnya rumah kita tidak perlu lagi memakai dingin buatan, tidak perlu lagi memakai AC, tidak perlu lagi memakai kipas angin, ya nak ya, cukup dengan desiran angin dan mengibaskan pohon-pohon daun-daun pohonan itu menjadi bergerak, itu sudah menyebabkan udara kita menjadi segar ya. Jadi tiupan angin yang menggerakkan daun-daun tanaman di rumah kita itulah yang membuat udara menjadi segar ya. Nah itu, jadi satu keuntungan nih kalau anak-anak kelas 4 mulai menanam ya di sekitar pekarangan rumahnya ya. Nah kemudian oh ya, ini ada Deriana Eka Bu katanya, apakah ada kaktus yang tidak berduri? Soalnya saya punya kaktus yang tidak berduri Bu katanya. Aduh, jadi konsultasi tanaman nih Bu. Kalau kaktus itu berduri, berduri ada juga bermacam-macam kaktus ya, bentuknya ada yang bulat, ada yang tinggi ya, ada yang menjulang tinggi ya. Ada yang tidak berduri, yang sejenis kaktus, yaitu sukulen ya. Sukulen itu bunga-bunga semua ya, nggak ada durinya, halus-halus permukaan daunnya ya. Jadi sejenis kaktus tetapi namanya sukulen. Oke. Nah, ini masih nih pertanyaan anak-anak kelas 4 nih, Bu. Raffi Habib, apa betul ya tanaman buat kita jadi sehat, Bu? Nah, betul nggak nih, Bu? Iya. Sepertinya anak-anak sangat penasaran ya. Banyak sekali pertanyaan ini. Tanaman. Iya, betul. Iya, betul. Apa yang Ananda pertanyakan itu betul sekali ya. Ya. Jadi, apalagi kalau tanamannya itu tanaman herbal. Tadi jenis tanaman salah satunya yang disebutkan oleh Ibu Fat tadi ya. Iya. Jadi sangat berguna tanaman herbal. Jadi kalau misalnya bagi di belakang rumah, boleh tanya, Bunda, kita punya tanaman herbal tidak? Oh ada, apa saja Bunda? Nah, itu bisa nih, oh Bunda, kata Ibu Fat, tanaman herbal itu bisa ini ya, bisa untuk membuat kita sehat. Nah, itu pasti nanti langsung dibikinkan air jahe sama Bundanya kalau ada jahe. Tapi harus diminum. Nih ya Bu, karena bisa meningkatkan imunitas anak-anak kelas 4 juga nih. Bener ya Bu Fat ya? Betul. Kalau nggak sempat cari yang bandrek kata Bu Fatina ya, bisa juga kalian minta buatin sama mama ya, air jahe dicampur gula merah. Wah, gitu ya. enak banget tuh. Apalagi kalau misalnya sebentar Palembang hujan, sambil belajar, menyimak kembali nih pelajaran dari Bu Fat. Ini ada Deriana Eka. Deriana Eka katanya gini Bu, orang tua saya di rumah suka menanam, saya juga suka membantu orang tua menanam. Wah, luar biasa Deriana Eka. Terus ada lagi tanaman yang bagus untuk ditanam apa saja? Dari Rafif, Bu. Ya, semua tanaman itu bagus, Nak. Ya, jadi tergantung Ananda Rafif mau menanam apa, ya. Kesukaan Ananda Rafif atau mamanya Rafif menanam apa. Jadi semua tanaman itu bagus semua. Bunga-bunga hias gunanya untuk mempercantik rumah kita, mempercantik pekarangan kita, ya. Kemudian buah-buahnya juga, misalnya mau menanam buah mangga, agar bisa kita panjat. Kalau buah mangganya sedang berbuah, sedang panen, kita bisa mengupas
Mengupas mangga di atas pohon mangga boleh, berarti menanam mangga. Tentunya kita harus disesuaikan dengan pekarangan kita. Kalau pekarangan kita cukup luas, boleh nah kita menanam mangga, kelengkeng, ya kedondong, semuanya jambu air bisa, ya. Ini kalau dilihat dari kondisi sekarang kan banyak tempat tinggal kita itu tinggal di perumahan, ya. Tentunya pekarangan yang sempit itu kita manfaatkan agar ada penghijauan, agar ada udara, menghasilkan udara segar, agar tidak terasa tipes, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau menanam itu tergantung kepengen kita mau menanam apa, ya, Ananda Rapid, ya. Oke. Kemudian Ibu, nih pertanyaan dari Ani Sevia. Bu, apakah benar air beras bisa menambah kesuburan untuk tanaman? Mungkin pernah lihat bundanya nih, nyiram tanaman pakai air beras nih, Bu. Betul, ya. Sebenarnya semua air itu bagus untuk menyiram tanaman. Yang tidak bagus itu tanaman tidak disiram. Ya. Tapi jangan air sabun juga ya, Bu, ya? Jangan air kopi atau air sirup, jangan. Nah, jadi semua air itu bisa kita gunakan. Kenapa air beras? Agar kita bisa menghemat air. Jadi air beras itu tidak kita buang percuma, ya. Di pembuangan air enggak. Jadi bisa kita manfaatkan airnya untuk menyiram bunga, ya. Itu lebih bagus lagi sebenarnya. Asal kita telaten, asal kita ingat, ya. Asal kita teliti dengan bunga-bunga yang kita tanam, ya, bahwa kesuburan itu kewajiban kita dengan cara menyiramnya secara teratur. Oke, nah ini satu pertanyaan terakhir lagi ya Ibu. Nah, mana tadi pertanyaannya? Oh, ini bukan pertanyaan mungkin ya Bu, tapi dari Fatimah kelas 4A. Saya suka minum wedang rempah kalau bunda saya bikin, rasanya jahe katanya gitu. Terus kata Raffi, dari Raffi Habib lagi nih Bu, katanya kalau nyiram dengan pupuk apakah bagus? Pupuk disiram Bu, disiram dengan pupuk apakah bagus? Ya, Ananda Fatimah ya bagus ya. Mengonsumsi rempah-rempah seperti itu salah satu untuk meningkatkan imun tubuh kita, ya. Apalagi di masa pandemi sekarang untuk menghindari menambah imun kita agar tetap sehat, menghindari penyakit yang mudah datang menyerang tubuh kita. Kemudian yang satu tadi apa, Mbak? Mana ya tadi? Waduh. Nah. Kalau menyiram dengan pupuk, Bu? Oh, sebenarnya pupuk itu nggak disiram, Nak. Kalau penyiraman itu menggunakan air. Kalau pupuk itu, pemupukan itu dengan cara memberi. Itu ada gambarnya tadi, Nak, ya. Dengan cara memberi. Artinya tanaman kita setelah kita tanam, setelah kita memberikan tanah yang sehat bagi tanaman, kemudian kita kasih pupuk. Biasanya pupuk ini ya, ada yang pupuk yang alami ya dari dari biogas kan, ya, dari kotoran-kotoran ya, dari maksudnya pupuk itu dari kotoran ayam ya, maaf ya, kotoran ayam itu yang sudah diendapkan beberapa bulan nanti dicampur dengan tanah yang kita berikan kepada tanaman tadi, itulah namanya pupuk. Nah, kemudian bisa juga dengan pupuk berasal dari BAB sapi ya, bisa. Itu ada jualannya itu, Nak, di depot-depot tanaman ya. Tetapi kalau kita merasa nggak mau menyentuh itu, bisa dengan pupuk lain yang bisa kita beli di toko tanaman, nah, ya, yang berupa kemasan-kemasan. Nanti kita atur ya apa dalam satu pot itu cukup 1 sendok atau 2 sendok ya. Kemudian baru kita siram dengan air ya. Mungkin
hasil pupuk itu disiram dengan air, mungkin itu yang dilihat oleh anak-anak menyiram pupuk itu ya Mbak Oke. Sophie. Karena di salah satu film animasi saya juga pernah nonton, Bu. Itu pupuknya tuh disiram, Ya. Bu. Terus kena deh, kena kepala dari si kembar yang kepalanya pelontos itu, Bu. Oh iya, Jadi mungkin terinspirasi itu dari ini situ. sih Iya, bener, Bu. Dia kesiram pupuk dan itu bau sekali. pupuk. Nah, Ya. Bu Fat, ini nggak berasa sudah pukul 11. Wah, udah banyak ya yang disampaikan oleh Bu Fat untuk anak-anak kelas 4 dari SMA Muhammadiyah 6. Ini terakhir, Bu, kita tutup materi kita pembelajaran untuk hari ini ya. Nanti teman-teman mungkin kalau masih ingin bertanya lagi, bisa langsung bertanya kepada Ibu Fat ya. Tapi untuk materi kita kali ini, langsung saja bakal ditutup oleh Bu Fat. Silakan, Bu Fat. Ya. Tadi Bu Pat sudah menjelaskan tentang pengertian tanaman, macam-macam tanaman ya. Banyak sekali macam-macam tanaman, tapi tadi Ibu menjelaskan 4 macam tanaman saja ya yang harus kita ketahui. Kemudian ada juga hak dan kewajiban kita terhadap tanaman ya. Kemudian ada juga Ibu Pat sudah menjelaskan manfaat tanaman bagi kita, bagi lingkungan kita ya. Nah, sebagai penutup, Bu Pat akan memberikan tugas kepada kalian. Nggak banyak ya, nggak banyak ya. Bu Pat mau melihat refleksi diri kalian terhadap materi yang Ibu berikan pada hari ini ya. Yang pertama itu adalah sebutkan hak kita terhadap tanaman. Nah, yang kedua, sebutkan kewajiban kita terhadap tanaman. Jadi, apa yang Ibu berikan materi hari ini adalah pertanyaan 2 itu sudah cukup ya. Ibu ulang kembali ya. Sebutkan hak kita terhadap tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan kewajiban kita terhadap tanaman. Oke. Cukup. Sudah Bu Fat? Kita tutup ya kelas ini kita hari ini. Ya, ditutup dulu ya. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bu Fat ya yang sudah bersedia untuk memberikan Ya. materi, juga kepada Kepala Sekolah serta Dewan Guru dari SMA Muhammadiyah 6, anak-anak murid kelas 4 yang tadi udah pada absen dari kelas 4A, B, kemudian dari kelas 4E juga ya kalau nggak salah tadi. Dan nanti ya pertanyaan ya tugas dari Ibu Fat, kalau mungkin ada yang kurang jelas boleh disimak kembali nih, direview kembali ya melalui YouTube channel di RRI Palembang. Dan semoga materi yang sudah disampaikan oleh Bu Fat ini bisa kita terapkan ya anak-anak ya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Sekian dulu deh kalau gitu untuk program Ya. belajar di RRI kita hari ini. Selamat menjalani aktivitas belajarnya di rumah dan pastinya untuk belajar di RRI besok hari Senin akan hadir kembali ya. Kak Selvian pamit, Bu Fat juga pamit. Sampai jumpa lagi ya di program belajar RRI selanjutnya. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.